Halo guys, balik lagi di SMG Talk Show bersama saya Ratna dan saya Daryo. Kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk nih Pak Dan. Kemarin kan sudah sempat kita jawab beberapa toh gitu. Nah, untuk ini hari ini kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk. Kita mulai aja ya Mbak Ratna ya. Aja. Mana nih Pak Dan? Untuk pertanyaan pertama Mbak Ratna, apa keunggulan bajaringan dibanding seng atau kayu? Silakan Mbak Ratna. Oke. Untuk kalian nih yang udah lama ya follow IG kita di @pt_sumbermas_gemilang, pasti kan udah sering lihat konten dari kelebihan bajaringan sendiri. Yang pertama kan pasti kuat, tahan lama, terus tahan karat, anti rayap juga, efektif, efisien dan juga ekonomis gitu. Berbeda dengan seng nih ya, langsung aja ke seng. Kalau seng itu cenderung bisa berkarat. Kalau dari bajaringan itu cenderung tahan terhadap karat gitu Pak Dar. Dan kalau dari segi perbedaan sama seng Mbak ya? Iya, kalau dari seng. Terus kalau kayu, kelebihannya dari bajaringan ini, kalau kayu kan dia ada sifat yang namanya pelapukan. Seiring lamanya pemakaian pasti ada pelapukan dan juga pasti juga kadang dimakan rayap. Karena kan rayap doyan gitu sama kayu. Sedangkan kalau di bajaringan kita itu tahan terhadap dari rayap itu tadi. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari bajaringan kalau dibandingkan sama kayu. Di samping itu juga kalau kayu kan sifatnya apa ya? Tidak selalu lurus seperti itu. Betul, kadang sifat kayu itu dia kadang ada yang berkelok gitu, dan untuk proses pemasangannya harus diluruskan dulu kan Pak Dar. Nah itu yang menjadi kenapa sih bajaringan lebih efisien, karena bajaringan itu dijamin lurus. Jadi kalian cuma tinggal pasang aja. Karena kalau kayu kan makan waktu untuk proses pelurusan itu tadi. Penghalusan. Betul banget. Karena kalau dipikir-pikir juga kan, semisal untuk ganti rangka atap pun kalau dia kayak misal setiap beberapa tahun ganti kan itu juga makan biaya juga Pak Dan. Nah, efisiensinya dari situ. Karena itu tadi bajaringan itu tahan terhadap karat, terus sama anti rayap itu tadi. Yang menjadi kenapa sih lebih bagus pakai bajaringan? Nah, itu jawabannya teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan untuk kalian ya. Kenapa sih harus pakai bajaringan gitu? Oke Pak Dar. Next question nih Pak Dar. Apa yang membuat bajaringan lebih tahan terhadap karat? Jawabannya adalah karena material bajaringan itu sendiri mengandung lapisan aluminium. Jadi kalian pasti sudah tahu lah kalau aluminium itu sendiri terkenal sebagai material yang tahan terhadap karat dan juga korosi. Betul banget. Ya, semoga sedikit jawaban tadi bisa cukup menjawab kalian yang biasanya banyak yang penasaran. Bajaringan itu termasuk logam, tapi kok bisa tahan terhadap gitu. Karat. Itu tadi jawabannya, Pak. Kalau logam itu cenderung karat gitu kan, gitu. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke Mbak Ratna, pertanyaan berikutnya, apakah bajaringan bisa dibuat warna-warni? Menarik nih Pak pertanyaannya, dan lumayan banyak sih yang nanya ya. Zaman sekarang kan mulai banyak nih bajaringan digunakan sebagai furniture atau interior. Contohnya kayak di belakang kita nih, dibuat interior kan gitu. Ada beberapa warna. Karena untuk produk bajaringan seperti atap itu dari SMG Roof kita sudah menyediakan dari berbagai warna. Contohnya ada biru resin, silver, merah, biru juga ada. Jadi kalau kalian pengen tampilan bangunan kalian lebih menarik, ya bisa lah pakai warna-warna dari SMG Roof ini. Maksudnya yang sudah ada seperti itu Mbak Ratna ya. Sedangkan Pak Dar untuk produk seperti struktur rangkanya kayak plafon, hulu kanal, itu sama kanal pun juga bisa kalian warna. Cuman pada umumnya kita biasanya untuk warna seperti struktur bangunan itu kita cenderung silver ya. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa mewarnai dengan sesuai keinginan kalian sendiri. Gitu guys. Oke, lanjut nih Pak Dar ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya. Dengan bobotnya yang cenderung ringan, apakah bajaringan ini bisa kuat sih untuk konstruksi yang besar-besar gitu Pak Dar? Mbak Ratna, maksudnya yang dimaksud itu konstruksi besar seperti pabrik, gudang dan sejenisnya seperti itu ya?
mungkin. Untuk struktur rangka bangunan yang seperti tadi itu tetap membutuhkan struktur baja. Sedangkan untuk keperluan roofing atau walling, ya itu tetap bisa menggunakan atap baja ringan, Mbak Ratna. Betul. Ya, gini nih seperti contoh portfolio hasil SMK Roof yang digunakan di beberapa proyek konstruksi bangunan besar. Kayak gini nih guys. Betul. Banyak banget kan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Mbak Ratna. Apakah baja ringan tahan terhadap api, Mbak Ratna? Kalau untuk tahannya, tahan, tapi pasti akan mengalami perubahan bentuk karena dari sifat api itu mengubah bentuk dasar semua benda sehingga semua benda apapun itu pasti akan berbeda jika terkena api. Jadi pasti terbakar gitu, guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baja ringan jika sudah terpasang, apa masih bisa dibongkar lagi ketika ada kesalahan konstruksi gitu, Pak Dar? Oh, oke. Jawabannya pastinya bisa. Tapi jika dipasang kembali, pasti hasilnya nggak akan maksimal, Pak. Karena untuk pemasangan awal sudah dibor di beberapa titik, sehingga jika mau digunakan kembali pasti akan berlubang. Oleh karena itu disarankan untuk pemasangannya menggunakan tenaga ahli atau orang yang memang sudah terbiasa terjun di dunia baja ringan. Itu kuncinya pokoknya ya, Pak Dar ya. Oke, lanjut nih Pak Dar. Ada lagi nggak pertanyaannya? Untuk pertanyaan terakhir ini, Mbak Ratna ya. SMG Hulu 2x4 apakah bisa dialih fungsikan sebagai rank seperti itu, Mbak Ratna? Kalau dari kita tidak kami anjurkan ya teman-teman, karena memang beda kegunaannya. Hulu ini digunakan untuk rangka plafon. Ya. Sedangkan kalau untuk rank itu digunakan memang untuk struktur rangka atap. Jadi memang dari segi spesifikasi produknya itu udah pasti beda. Contohnya dari ketebalan ya, kalau holo itu biasanya di luar itu 025 Pak Dar. Sedangkan kalau untuk rank SNI-nya menurut SNI ya itu ketebalannya 045. Dari segi ketebalan kan udah beda. Karena kalau untuk kekhawatirannya sih mungkin secara dilihat tampak mata itu memang udah terpasang pakai holo. Cuman kekuatan sama kalau waktu hujan pun takutnya kan waktu hujan atau mungkin waktu angin itu kita nggak tahu kalau itu mungkin ada sesuatu yang bisa bikin dia goyah gitu loh dari kekuatannya sendiri, karena memang dari ketebalannya udah berbeda gitu Pak Dar. Pada intinya tidak kami sarankan seperti itu ya. Betul, tidak dianjurkan. Fungsinya beda-beda. Betul banget. Oke, jadi kayaknya ada lagi nggak ini Pak Dar pertanyaan? Tadi sudah pertanyaan terakhir Mbak Ratna, jadi cukup lah. Oke, semoga itu tadi pertanyaan bisa menjawab ya untuk kalian semua. Nah, jangan lupa follow IG kita di @pt_sumbermas_gemilang, dan mungkin jika ada saran atau mungkin pertanyaan boleh dimasukkan di situ melalui DM atau komen. Kayaknya kita harus pamit dulu nih Pak Dar. Ya, tapi jangan lupa subscribe. Oke, betul. Jangan lupa subscribe YouTube kita ya, teman-teman. Oke, kita pamit dulu. Bye-bye. Thank you. Suka sama video yang barusan kalian lihat? Yuk cek video kita lainnya di sini. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita di sini ya, supaya kalian nggak ketinggalan konten menarik kita lainnya. Thank you.